Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnosia. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Yang terhormat Bu Novi selaku dosen pembelajar saya. Di sini saya akan mempresentasikan meningkatkan keterampilan membaca yaitu seseorang dapat memperoleh informasi, memperoleh ilmu dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui bacaan akan memungkinkan orang mampu mempertinggi daya pikirannya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Kegiatan membaca merupakan kegiatan yang diperlakukan oleh siapapun yang ingin maju dan meningkatkan dirinya. Menurut para ahli, membaca itu yang pertama trigan. Membaca merupakan pesan dan informasi. Yang tadi kita udah baca pesan dan informasi. Yang kedua, Sudarso, membaca itu sebagai aktivitas yang sangat kompleks. Bagaimana kita mendapatkan informasi? Yang pertama itu memperoleh pesan. Memperoleh pesan itu yang kita udah baca, yang udah pesan yang dari apa yang udah kita baca. Yang menerjemah pesan. Menerjemah pesan itu kita sudah membaca, sudah mencari tahu, dan kita mengidentifikasi lagi bacaan atau pesan itu. Memahami pesan itu kita sudah membaca bacaan pesan, lalu kita identifikasi, kemudian kita pahami apa pesan itu. Sudah dipahami, kita dapat meningkatkan diri dan menambah wawasan untuk tahu informasi tersebut. Jenis membaca yang pertama itu membaca keras. Kita membaca untuk orang lain atau kita berbicara dengan orang lain, berbicara dengan nada, bersuara, dan berintonasi, sehingga seseorang dapat memahami apa yang kita baca. Kedua itu membaca cepat, membaca yang hanya dengan hal-hal tertentu yang ingin kita baca dari informasi yang penting yang kita butuhkan pokoknya. Jadi misalkan kita mau tahu informasi yang intinya aja gitu, jadi yang hanya kita butuhkan saja. Yang ketiga itu membaca analisis. Kita membaca suatu hal yang mendalam, lebih spesifik, lebih mendalam, lebih mendalam apa pesan atau informasi yang kita dapat, sehingga kita dapat menyampaikan pesan, lebih memahami atau mendapatkan wawasan yang lebih sekadar informasi saja. Yang keempat itu membaca reaktif. Membaca sebagai hiburan seperti membaca komik, membaca majalah, membaca novel, ini cocok banget buat yang suka baca hiburan, ya ini membaca reaktif. Yang kelima itu membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu cuma hanya kita yang tahu, dan itu pun tidak ada suaranya, suara tidak muncul. Contohnya tuh kalau misalkan nih kita baca koran, gak mungkin dong kita kayak baca keras-keras dengan lantang itu. Jadi ya kita mencari informasi apa yang kita butuhkan dan tidak di dalam hati dan tidak ada suaranya, tidak muncul suara. Proses membaca. Yang pertama itu proses psikolog. Psikolog itu lebih ke diri kita sendiri, terkait sama diri kita sendiri, kayak identitas, terbelakang kita, terus orang tua kita, sikap dan sifat kita gitu kan. Terus proses sensori. Proses sensori mungkin kita masih di umur 4, 5, atau 6 tahun, atau kita menjelang TK gitu ya, yang kita baru yang terjadi pada saat kita anak-anak ya, yang baru melihat kayak lambang-lambang tulisan gitu, A, B, C gitu. Mungkin masih anak-anak kayak masih umur berapa gitu, dia masih belum bisa merangkai baru mencoba gitu. Terus proses presektual itu di mana sudah mulai mengidentifikasi kata-kata gitu, A, Y, A, M, ayam gitu. Terus kita sudah ada lebih peningkatan gitu. Proses perkembangan itu lebih berkembang, sudah tahu ayam itu apa, sapi itu apa, gambar-gambar itu apapun itu apa, kayak sudah tahu gitu.
Terus proses perkembangan keterampilan. Seseorang yang sudah dapat memanfaatkan kepada orang lain, maksudnya itu kayak kita sudah memahami lebih dulu, baru kita memanfaatkan apa yang kita udah baca. Gitu. Tujuan membaca untuk memahami ide, kemampuan menangkap makna dalam bacaan secara utuh, baik dalam bentuk teks bebas, narasi, prosa, ataupun puisi yang dapat disimpulkan dalam suatu karya tulis maupun tidak tertulis. Tujuan secara umum, yang pertama itu mendapatkan informasi yang lebih jauh, lebih mendalam. Yang kedua itu memperoleh kesenangan yang kita mungkin membaca komik. Yang ketiga memperoleh pemahamannya lebih bagus, lebih dalam gitu. Keempat itu memperoleh meningkat untuk diri sendiri. Tujuan secara khusus yang pertama itu mendapatkan informasi faktual, itu lebih akurat, informasi yang lebih fakta atau lebih akurat lah ya. Yang kedua itu memperoleh keterangan tentang satu hal yang khusus problematiskan. Yang ketiga itu memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang. Keempat itu mengisi ruang waktu ya. Mengisi ruang waktu kalau misalnya kita dari kosong ya kita baca buku lah ya, atau informasi. Fungsi membaca. Yang pertama itu yang A, fungsi intelektual. Dengan banyak membaca kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Contohnya membaca buku pelajaran, karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi. Yang B itu fungsi memacu kreativitas. Hasil pembaca kita dapat mendorong gerakan diri kita untuk berkarya, didukung oleh luasan dan pemilihan kita jadi kosakata. Jadi itu kita lebih kreatif ya. Contohnya ilmiah, sastra. Dan C, fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Misalnya, kita mau masak kue ya. Resep kue apa sih? Gimana sih kita membuka website, kita baca apa yang kita butuhkan. Gimana sih caranya kita merawat tanaman? Gimana sih teknik memelihara ikan lele? Resepnya apa aja sih? Apa aja yang kita butuhin? Yang D, fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, meluas budi dan memperdekat dari Tuhan. Kayak baca Al-Quran, baca arti dari ayat-ayat tersebut. Yang E, fungsi informatif. Dengan banyak membaca bacaan, informasi lebih cepat kita dapat, jadi lebih faktual lah pokoknya. Contohnya dengan membaca majalah dan koran dapat memperoleh berbagai informasi. Nah, yang sangat penting atau yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang F, fungsi rekreatif. Membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasyikan, yaitu tadi menghibur ya kan. Seperti membaca novel, membaca humor, apa yang kita ingin baca untuk menghibur hati. Yang G, fungsi sosial. Kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi, manakala dilaksanakan secara lisan ataupun nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Mengarang sikap, berucap, berpikir. Nah, pembacaan berita, karya sastra, dan pengumuman itu contoh. Yang H, fungsi pembunuh sepi. Kegiatan membaca dapat dilakukan untuk sekadar merentang-rentang waktu, enggak bukan hanya untuk meluangkan waktu saja. Dan kita bisa, kalau misalkan ini lebih untuk meningkatkan ilmu kita. Itu prabaca. Contohnya ini, misalkan kayak kita mengetahui berita narkoba. Nah, kayak kita misalnya tahu gitu sebelumnya, narkoba itu apa sih? Jenis apa aja sih narkoba itu? Kemudian kita sudah kayak mempunyai pengetahuan nih sebelumnya yang terkait dengan topik yang kita bicarakan. Terus saat baca nih,
Kedua, saat baca kita udah memperoleh pengetahuan sebelumnya dan lebih, dan kita juga mendapatkan pengetahuan baru. Jadi saat baca, baca itu kan hanya ingin tahu. Lalu kalau saat baca kita sudah tahu siapa yang narkoba, terus apa ada yang undang-undang yang terkait sama narkoba gitu. Nah, itu kan kita dapat pengetahuan baru gitu. Terus yang ketiga itu pasca baca. Pasca baca itu gabungan dari prabaca, saat baca, di mana kita mendapatkan pengetahuan lebih dan tambah pemberitahuan baru, sehingga kita jauh lebih matang untuk mengetahui tentang informasi tersebut yang sudah kita baca. Manfaat membaca. Yang pertama itu dapat menstimulasi mental, dapat mengurangi stres, menambahkan wawasan dan pengetahuan, dapat menambah kosakata dengan meningkatkan kualitas memori, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa. Dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi, melatih untuk dapat menulis dengan baik, dapat memperluas pemikiran seseorang, dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif. Lalu kesimpulan dari semuanya, membaca itu adalah sebuah proses untuk melakukan serta dipergunakan oleh si pembaca untuk memperoleh pesan dan informasi yang lebih aktual atau lebih akurat. Jadi semakin kita sering seseorang membaca, maka semakin kaya pula akan pengetahuan dan pengalaman, yang berarti semakin banyak pula modal yang dimiliki untuk baca. Demikian kebiasaan membaca itu perkembangan, maka sejalan dengan itu perkembangan pula pengetahuan seseorang. Jadi yang diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produksi belajar dari lingkungan, dan bukan kemampuan yang bersifat instingtif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Jadi apapun yang kita sampaikan, kita harus melalui media-media kata-kata yang informasi yang aktual. Jadi sekian dari presentasi saya. Kalau misalnya ada kesalahan kata atau kurang baik, jadi dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.